Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebetulnya semua agama itu sama, menyembah kepada Sang Kole yang Maha Tunggal, yaitu kalau di Islam itu namanya Allah. Sebetulnya itu sama semuanya, semua agama itu sama. Kita lihat contoh misalnya, cuma yang membedakan itu kadang pemahaman kita, pemahaman penganutnya itu kadang-kadang kurang mendalam. Jadi perlu adanya pendalaman terhadap agamanya. Sebetulnya sama, semuanya itu sama. Semuanya menyembah kepada yang Maha Tunggal, sebaik Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, Katolik, Islam, Jawa, Kejawen, itu semuanya itu sama. Kalau misalnya Konghucu yang ada di kelenteng itu, ya semua sebetulnya sama saja. Cuma kadang-kadang penganutnya itu kurang mendalami. Ya. Pendalaman terhadap suatu agama itu sangat penting. Yang lebih jelas memang dalam kitab itu yang paling mudah itu Islam. Bagi yang awam itu langsung diperkenalkan dengan penyebutan Allah. Sebetulnya semua sama. Kalau di Konghucu, di kelenteng itu biasanya itu kita membakar rupa ratus itu untuk seperti orang menyembah. Sebetulnya itu sama saja. Dia menyebutnya itu kepada yang Maha Tunggal. Dia mengarahkan itu sebetulnya kepada yang Maha Tunggal, bukan pada patungnya. Nah, dupo ratus itu sebuah wewangian sebetulnya, yaitu agar dua-duanya itu terkabul. Sebetulnya semua hal itu sama, perlu pendalaman. Kalau misalnya bahkan dalam suatu agama ya itu menghormati leluhur seperti itu, sebetulnya sama. Di Kejawen juga menghormati leluhur seperti apa. Di Islam juga, kalau di Islam ini dikhususkan, misal khususan Syekh Abdul Qadir Jailani, itu kan sama saja, yaitu menghormati leluhur yang sudah meninggal, sama saja sebetulnya itu. Cuma kadang-kadang pendalaman kita yang kurang, pendalaman penganutnya. Nah, ini sangat penting bagi pemeluk-pemeluk agama yang lain, ya. Pendalaman suatu agama itu sangat penting. Tidak boleh kita membedakan suatu agama. Semuanya itu sama saja, menyembah kepada Sang Pencipta. Jadi tidak perlulah kita berdebat ke sana kemari membenarkan ajaran kita, ya. Sudahlah, kita sebaiknya itu akur bersatu, ya. Yakini agamanya masing-masing, ya. Jangan berdebat untuk apa? Toh yang mempunyai hak kebenaran, hak hakiki itu Allah yang Maha tahu. Semua agama itu sama di hadapan Allah.
barang siapa umatku yang beriman kepadaku, maka akan disediakan surga baginya. Nah, jadi di sini ada bukan orang Islam saja, bagi umatku yang beriman kepadaku, akan kusediakan surga bagi mereka. Loh. Jadi jelas. Ya. Jadi kalau pemahaman di Hindu itu juga perlu mengalami pendalaman yang sangat pendalaman yang sangat dalam. Jadi tidak boleh kita itu harus hanya sekedarnya saja. Kalau hanya sekedarnya saja, Islam lebih baik. Kalau sekedarnya saja, kalau tidak mendalami. Kalau di Hindu sangat perlu pendalaman yang sangat konkret. Jadi ada Sang Hyang Widi itu yang Maha Tunggal, jadi perlu pendalaman. Juga menghormati luhur, adanya dewa-dewa. Sebetulnya itu pemahamannya itu sama saja, tidak ada bedanya. Cuma kadang-kadang penganutnya itu hanya sekedarnya saja, sekilasnya saja. Jadi dia itu kurang mengerti. Belajar agama itu yang penting itu pendalamannya harus sangat dalam biar tidak terjerumus. Kalau tidak mau pendalaman yang sangat dalam, sebaiknya cari agama yang mudah dipahami, dimengerti gitu, yang sesuai dengan hatimu dan pikiranmu. Jadi kamu bisa meyakini, bisa mengimani suatu agama nantinya. Jadi tidak perlu kamu terus melanggarnya. Jadi terus kamu imani. Ini sangat kompleks, sangat konkret ya. Nah, kalau dalam kejawen juga demikian. Makanya perlu pendalaman sangat luas antara apa itu penyebutan sedulur pribadi dengan sukma itu apanya, dengan hawa nafsu, dengan sukma, dengan nyawa, dengan ruh. Semuanya itu harus jelas, harus mengerti. Kalau tidak mengerti ya sama saja dengan agama yang lain. Masih dalam Islam juga demikian, sama saja. Misalnya ya, kamu ingin suatu kebal terhadap suatu kemudian kamu mengamalkan kamu puasai, entah itu surat Al-Ikhlas atau surat yang mana saja ya. Kemudian kamu puasa, kemudian kamu amalkan surat itu, kemudian kamu mendapatkan karomah ya. Karomah itu yang kamu anggap diturunkan Allah itu sebetulnya tidak, itu adalah jin ya. Jin atau setan bisa juga. Nyatanya setelah kamu mendapatkan karomah, kamu dalam hati kamu menjadi sombong, menjadi angkuh, menjadi menang sendiri. Itu adalah hasil dari karomahmu. Berarti karomah itu bukan pemberian dari Allah. Kalau karomah yang pemberian dari Allah, kamu akan bersifat baik, bersifat yang lebih baik dari sebelumnya.
Demikian ya kajian ini, semoga bermanfaat dan berguna bagi saudara-saudara sekalian. Wal taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.